Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robi Alfianto dan NIM 225150409111121. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi terkait audit tata kelola teknologi informasi pada Balai Penelitian Sungai Putih menggunakan framework COVID 2019. Penulis yakni Tasya Maulariha Insani, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Pendahuluan. Latar belakang. Sering berkembangnya zaman, teknologi kini berkembang semakin pesat, khususnya teknologi informasi dan komputer yang menuntut banyak perusahaan untuk mengadopsi teknologi informasi sebagai bagian penting pelancaran bisnis untuk mencapai tujuan bisnis yang selaras. Dalam perkembangannya, setiap organisasi atau instansi untuk mencapai tujuan bisnis harus memahami ilmu teknologi informasi atau information technology guna bersaing dalam kancah dunia bisnis yang telah banyak menggunakan alat TI dalam komunikasi searah maupun dua arah. Organisasi yang telah memahami dan menerapkan teknologi informasi akan memudahkan sistem operasional bisnis melalui tata kelola teknologi informasi dalam bentuk menyediakan informasi agar dapat mendukung proses pengambilan keputusan oleh pihak manajemen dengan baik. Dan tata kelola teknologi informasi, maka akan menciptakan TI perusahaan yang baik dan siap saing serta senantiasa memiliki sinergi untuk eksis di dalam dunia bisnis pada perencanaan dan pengendalian operasi perusahaan. Balai Penelitian Sungai Putih merupakan BUMN atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang agribisnis dan proses bisnis utama antara lain pembibitan, penelitian, pembudidayaan, perkaretan. Balai Penelitian Sungai Putih (BPSP) adalah salah satu unit kerja cabang dari Pusat Penelitian Karet yang berada di Sumbawa, Palembang, Sumatera Selatan. Oleh karena itu, berdasarkan liputan BPSP yang mengadopsi TI dalam operasional bisnisnya dan sebagai perusahaan di bawah naungan BUMN, maka diperlukannya sebuah evaluasi audit terhadap tata kelola TI yang ada pada perusahaan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dan referensi pada penelitian ini, yaitu penelitian mengenai audit tata kelola teknologi informasi di Universitas Lampung menggunakan framework COVID-5 oleh Cynthia Octaria 2017. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat kapabilitas pengelolaan TI organisasi berdasarkan kerangka kerja COVID-5 dan hasil penelitian berupa rekomendasi untuk meningkatkan kapabilitas organisasi agar sesuai harapan mengenai tata kelola TI dalam menunjang kinerjanya. Adapun perbedaan dan pengembangan dari penelitian ini dan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini menggunakan pengembangan kerangka kerja terbaru yakni COVID 2019 dan COVID 2019. Objektif proses yang tersimpulkan menjadi selaras dan strategi dan tujuan bisnis karena dilakukan penelitian terlebih dahulu tentang fokus area perusahaan menggunakan sebuah sistem yaitu yang disebut design factor toolkit. Ditinjau dari penelitian terdahulu, peraturan badan usaha milik negara Republik Indonesia tentang prinsip tata kelola TI Kementerian Badan Usaha milik negara diketahui bahwa tata kelola TI merupakan hal penting yang harus diterapkan dan dilakukan pengelolaan terhadap TI secara maksimal oleh perusahaan, terutama pada perusahaan BUMN. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai audit tata kelola TI pada Balai Sungai Putih sebagai perusahaan di bawah naungan BUMN untuk mengetahui tingkat kapabilitas pada pengelolaan TI yang ada agar perusahaan dapat mencapai good corporate governance. Penelitian ini akan menggunakan kerangka kerja COVID sebagai satu standar yang paling penting dan efektif untuk diterapkan pada tata kelola TI. Kerangka kerja yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kerangka kerja COVID-19 dengan objek proses yang akan disimpulkan dalam desain sistem tata kelola TI, yaitu desain faktor toolkit. Sebelum menentukan objektif proses, maka dilakukan analisis terhadap nilai fokus area perusahaan berdasarkan desain faktor yang ada pada COVID 2019, sehingga objek proses yang tersimpulkan nantinya merupakan objek proses yang terpenting bagi perusahaan yang akan lanjut untuk dievaluasi. Dalam mengevaluasi perolehan data menggunakan kuesioner dan analisis aktivitas akan menggunakan capability level dan analisis kesenjangan untuk menentukan tingkat kemampuan IT governance. Alasan peneliti memilih framework COVID 2019 karena lebih bersifat fleksibel. COVID 2019 ini menyesuaikan dengan tren dan perkembangan teknologi informasi serta penyesuaian terhadap perubahan framework manajemen TI lain yang
dilakukan perusahaan agar lebih adaptif untuk meningkatkan implementasinya. Oleh sebab itu, peneliti melakukan penelitian tata kelola teknologi informasi pada Balai Penelitian Sungai Putih atau BPSP dengan mengangkat judul Audit Tata Kelola Teknologi Informasi pada Balai Penelitian Sungai Putih menggunakan framework COVID 2019. Hasil dari proses audit tata kelola teknologi informasi ini nantinya berupa penjelasan mengenai tingkat kapabilitas pengelolaan TI saat ini dan yang diharapkan berdasarkan objek proses menjadi kepentingan perusahaan dalam mencapai strategi dan tujuan perusahaan yang selaras. Selain itu, pemberian rekomendasi akan diberikan kepada perusahaan agar lebih baik lagi dalam pengelolaan dan pemanfaatan TI. Objek penelitian, tempat dan waktu penelitian. Dalam pembuatan skripsi ini, peneliti mengambil tempat penelitian pada Balai Penelitian Sungai Putih yang beralamat di Jalan C. Putih Rispa, KPLP 1, Gelang, Kabupaten Dili, Serdang, Sumatera Utara. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret sampai Juli 2021. Metode penelitian. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan kuantitatif. Metodologi kualitatif yaitu prosedur penelitian menghasilkan data yang sifatnya abstrak karena berbentuk kata-kata dan bersifat subjektif karena didasarkan pada pendapat atau kesimpulan peneliti. Data kualitatif tersebut pada penelitian ini adalah hasil observasi dan data hasil wawancara. Yang kedua, metodologi kuantitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data yang berupa angka, yaitu bilangan nilainya dapat berubah sesuai variabel yang mempengaruhi. Data ini biasanya diolah dengan perhitungan matematika ataupun statistika. Data kuantitatif berfungsi untuk menguji kebenaran penelitian berdasarkan usaha-usaha yang sudah ada. Data kuantitatif pada penelitian ini berupa data perhitungan hasil kuesioner yang didistribusikan pada responden dengan menggunakan perhitungan skala Goodman dan capability level. Perumusan COVID dengan enterprise goal. Tahapan identifikasi awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi tujuan bisnis dan sasaran Balai Penelitian Sungai Putih yang akan diselaraskan dengan enterprise goal sesuai standarisasi COVID 2019 pada modul pertama dan keduanya sesuai visi, misi, dan tujuan perusahaan. Berikut ini merupakan detail mapping enterprise goal yang didapatkan berdasarkan visi misi Balai Penelitian Sungai Putih dan dihubungkan dengan 4 perspektif atau balance score gap BSD menurut COVID-19. Jadi sini dapat dilihat ada yang pertama yaitu menjadi perusahaan berbasis riset. Yang pertama pada visi misi yaitu menjadi perusahaan berbasis riset dan pengembangan teknologi perkebunan karet berkelas dunia, berdaya saing tinggi dan terus berkembang. Yang kedua, memasyarakatkan secara intensif inovasi teknologi hasil penelitian pada pengguna. Ketiga, menghasilkan inovasi merekayasa dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan bagi pengembangan sistem dan usaha agribisnis karet untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Yang keempat, mendorong peningkatan kinerja industri berbasis karet di dalam negeri melalui introduksi inovasi teknologi serta pelayanan yang proaktif. Yang kelima, mendorong terciptanya industri berbasis karet yang ramah lingkungan guna mempertahankan kelestarian agroindustri. Yang keenam, melakukan upaya-upaya yang mengarah pada kemandirian institusi secara finansial melalui kegiatan usaha yang berbasis pada kompeten. Berikut bisa dilihat pada visi misi pertama terdapat 2 enterprise goal, portfolio produk dan layanan kompetitif, inovasi produk dan bisnis. Dan pada BSC ada financial dan growth. Pada visi misi kedua ada customer, ketiga growth, keempat ada 2 lagi customer dan growth, dan yang kelima ada financial, dan yang keenam yang terakhir ada BSC pada bagian dimensi internal. Dari hasil identifikasi enterprise goal berdasarkan visi misi perusahaan didapat perusahaan telah mencakup keempat perspektif atau BSC yang ada di dalam COVID-19. Berikut merupakan hasil pemetaan enterprise goal Balai Penelitian Sungai Putih. Bisa dilihat yang reference pertama EG01 portofolio produk dan layanan kompetitif, EG02 risiko bisnis terkelola, EG06 berkeberlanjutan ketersediaan layanan bisnis, EG07 kualitas informasi manajemen, EG10 motivasi dan produktivitas, EG13 inovasi produk dan bisnis. Desain faktor enterprise goal.
dalam menentukan nilai enterprise value decision factor ditentukan melalui penyusunan strategi dan visi-misi perusahaan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Terdapat 6 enterprise goal yang unggul bagi perusahaan. Berikut sampel nilai input table dan pada output grafik enterprise goal. Jadilah di sini. Ini rata-rata sudah memiliki nilai 3. Lalu hasil kesimpulan capability level objektif secara keseluruhan tingkat kapabilitas dari proses dievaluasi dalam tingkat kemampuan tata kelola ada sebagai berikut. Ada dua level yang dua governance dan manajemen efektif yang kurang, APO 12 yaitu manajemen risk, ada level 2, dan yang kedua yaitu AP 13 managed security pada level 1. Analisis kemampuan saat ini adalah hasil kondisi saat ini yang bertujuan untuk memudahkan memberikan rekomendasi dan harapan untuk masa depan yang akan datang atau to be. Berikut untuk temuan tingkatnya ada 5 dan ini pada AP13, APU 13 ada 4 dan kemampuan yang diharapkan yaitu to be. Tentu saja untuk menghasilkan APU 12 dengan level 4 terus yang dilakukan adalah mencapai tujuannya dideteksi dengan baik dan kemudian dapat diukur secara kuantitatif. APO 13 dengan level 4 ketika yang dilakukan telah mencapai tujuannya dideteksi dengan baik dan kemudian dapat diukur secara kuantitatif. Dan berikut hasil evaluasi dengan COVID. Setelah dilakukan analisis data dan menemukan temuan-temuan terkait kondisi teknologi informasi perusahaan, terpilihnya proses APO 13 dan APO 13 sebagai objektif yang dapat mendukung kesuksesan tujuan bisnis dengan TI yang selaras. Maka dengan tahap memberikan rekomendasi terhadap perbaikan tata kelola TI. Berikut untuk rekomendasinya pada level yang 2 tadi, APO 12 dan APO 13. Hasil audit, BPSP sudah melakukan dan memiliki beberapa catatan-catatan dasar mengenai kejadian risiko TI yang terjadi pada perusahaan dalam menentukan kelayakan TI untuk memenuhi kebutuhan dan keselarasan TI dengan bisnis. Maka BPSP memerlukan pendekatan yang jelas dan terstruktur. Untuk rekomendasi, BPSP disarankan untuk membuat proyek proposal tentang upaya mengurangi risiko seperti dokumentasi profil risiko TI, penilaian tata kelola terkait risiko TI. Pada catatan risiko TI yang berjalan disarankan agar dapat dilakukan dengan konsisten untuk melakukan penilaian dan perbaikan terkait insiden risiko dan disarankan membuat control plan. Ada APO 13 pada level 1 untuk hasil auditnya. Tingkat keamanan informasi bagi BPSP memiliki peran kepentingan yang tinggi di mana kegiatan yang dilakukan berjalan baik dan konsisten. Pada teman BPSP belum memiliki unit khusus bertugas memelihara, mengelola, memantau, dan mengatur hal-hal berkaitan keamanan informasi. BPSP belum ada dokumentasi mengenai perancangan, penerapan, dan pemeliharaan keamanan informasi sejalan dengan perusahaan serta penanganan risiko keamanan informasi. Tidak adanya kegiatan memantau dan menilai akan pengelolaan keamanan informasi. Kemudian BPSP disarankan membentuk unit khusus yang bertugas untuk merencanakan, mengelola, memantau, dan mengatur hal-hal terkait manajemen keamanan informasi. BPSP disarankan membuat dokumen tertulis berisi perencanaan, penerapan, serta pemeliharaan prosedur dan kebijakan dalam mengelola keamanan informasi dengan TI yang aman dan sejalan dengan manajemen perusahaan. Menjalankan program audit internal keamanan sebagai salah satu usaha memantau dan menilai peningkatan efektivitas prosedur dan kebijakan keamanan informasi sudah sesuai atau belum. Terima kasih. Ya, sekian untuk presentasi dari saya. Apabila kurang mohon maaf. Waalaikumsalam.